Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Mencoba membunuh. Jie, situasi Xiao Yan tidak terlihat terlalu bagus. Melihat ke arah lapangan di Xiao Yan tanpa senjata, Xiao Ning berkata dengan gugup. Xiao Yu, dengan wajah tenang dan tenang berbisik, "Oh, kenapa aku harus peduli jika dia mati? Dia ingin menjadi pahlawan. Sekarang dia lebih baik. Dia gagal menjadi pahlawan dan diintimidasi oleh orang lain saat kehilangan muka." Sedikit terdiam sejenak, Xiao Yu menghela nafas, "Bersiaplah untuk menyelamatkannya." Jia Lai Ao, bajingan itu sepertinya kehabisan darah. Xiao Ning mengangguk enggan dan tidak berani berada di sisi buruknya. Dibandingkan dengan Xiao Yu yang gugup, Sun Er tampak sangat tenang. Murid matanya menyapu lapangan dan jatuh pada Xiao Yan yang kurang beruntung sementara bibirnya yang indah tersenyum tipis. Mengelak dengan susah payah, Xiao Yan menghindari serangan Jia Lai Ao. Saat Xiao Yan mundur, Jia Lai Ao mendekat karena teknik atribut angin memperkuat kecepatannya. Mengepalkan tinjunya dengan kuat, dengan ekspresi galak, Jia Lai Ao menyerang ke arah kepala Xiao Yan. Dengan punggung ke dinding, tidak bisa menghindar, wajah Xiao Yan masih setenang air kolam dan perlahan menghela napas. Douki kuning samar dengan ganas bergegas keluar ke tinjunya yang terkepal. Dengan cara kekerasan yang tak tergoyahkan, akhirnya ia mulai bentrok langsung dengan Jia Lai Ao. Melihat bahwa Xiao Yan memilih untuk bertemu secara paksa dengan kekuatan melawan Jia Lai Ao, kerumunan di sekitarnya tidak bisa menahan keributan. Perbedaan besar antara level kedua sisi terlihat jelas. Jika Xiao Yan terus memilih untuk menghindar, maka dia masih bisa menghentikan pertarungan. Tetapi jika dia memilih kekerasan, maka dia pasti akan dikalahkan. Tepat ketika semua orang akan merasa kasihan pada Xiao Yan, tinju Xiao Yan yang dipegang kuat itu tiba-tiba menyebar dan kekuatan dorong yang tak berbentuk tiba-tiba muncul dan dengan kejam menghantam perut Jia Lai Ao. Perut Jia Lai Ao mengalami serangan kuat yang tak terlukiskan saat serangannya yang cepat dan keras segera dipantulkan kembali. Wajahnya menjadi pucat dan dengan mata penuh kebencian, sebuah pikiran buru-buru terlintas di kepalanya, teknik dou apa ini? Bagaimana bisa begitu aneh? Wajah banyak orang yang menonton tercengang setelah melihat Jia Lai Ao tiba-tiba terlempar ke belakang. Tangan vakum? Menyebarkan telapak tangannya dan menargetkan Jia Lai Ao yang terbang kembali, Xiao Yan, dengan tatapan yang sangat menyeramkan memilih kesempatan terbaik. Segera, dengan kekuatan hisap yang liar, dia dengan kejam menarik Jia Lai Ao. Di udara, ditarik ke belakang seolah-olah dia adalah bola kulit, Jia Lai Ao menjadi sangat marah dan mengertakkan giginya ke arah Xiao Yan yang semakin dekat dan lebih dekat sambil memegang jejak kekejaman di wajahnya. Qian Douki dengan cepat mengembun ke permukaan tinjunya, tiba-tiba terbentuk menjadi pusaran air kecil, teknik Xuan Dou rendah, tinju berputar angin hijau. Tinju di udara membawa suara angin yang menusuk sementara tekanan angin yang sangat besar dari teknik tersebut meniup kembali sampah di tanah di sebelah Xiao Yan. Sedikit menyempitkan matanya, merasakan tekanan angin kencang yang bertabrakan, kulit Xiao Yan secara bertahap berubah menjadi kuburan. Tubuhnya, setelah hening beberapa saat, tiba-tiba berbalik. Kaki kanannya menginjak dengan kuat ke dinding dengan kekuatan yang sangat besar, meninggalkan jejak sedalam setengah inci. Menggunakan kekuatan balasan dinding, tubuh Xiao Yan berputar-putar di udara dan kaki kanannya melengkung menjadi busur aneh. Pada saat ini, kaki fleksibelnya tampak sekeras baja. Ledakan Octon. Mengerucutkan bibirnya, wajah Xiao Yan terasa dingin. Kaki kanannya di udara akhirnya menyimpan kekuatan yang cukup dan di bawah tatapan orang banyak, itu bertemu dengan tinju Jia Lai Ao yang mendekat dan membuat ledakan saat bersentuhan. Jangan sombong hanya karena kamu bintang 3 Douzhe. Pada saat kaki dan tinju bentrok, Douki kuning meluncur dari kaki kanan Xiao Yan dengan suara ringan, membuat wajah Jia Lai Ao tiba-tiba berubah. Bang! Tinju dan kaki bertabrakan saat guntur teredam muncul dari titik kontak. Kaca! Tepat pada saat bersentuhan, suara tulang patah menembus udara. Setelah suara itu, tubuh Xiao Yan dan Jia Lai Ao terbang mundur pada waktu yang hampir bersamaan. Tubuhnya membentur dinding di belakangnya, Xiao Yan merasakan sesuatu yang manis naik di tenggorokannya dan kemudian mengeluarkan seteguk darah yang menyembur ke tanah. Melihat Xiao Yan memuntahkan darah,
para tentara bayaran di sekitarnya menghela nafas dengan penyesalan. Mereka semua mengira bahwa Xiao Yan telah dikalahkan, tetapi tiba-tiba Jia Lai Ao, yang dengan keras menghantam tanah, tiba-tiba mencengkeram tangan kanannya. Dia berguling-guling di lantai, melepaskan jeritan kesedihan. Di antara kerumunan, tidak ada kekurangan penonton yang cerdas. Begitu mereka menyadari bentuk aneh lengan Jia Lai Ao telah dipelintir, mereka tidak bisa membantu tetapi menarik napas tajam, wajah mereka menunjukkan keterkejutan. Suara keributan di dalam kerumunan terdiam saat ini. Tatapan keheranan terpaku pada pemuda yang terengah-engah di dekat dinding. Setelah beberapa lama, sorakan tiba-tiba meledak di udara. Bibir merahnya sedikit terbuka, Xiao Yu menatap tak percaya pada Jia Lai Ao yang meratap dengan sedih dan berkata dengan takjub, "Bajingan kecil itu, dia benar-benar menang?" Sepertinya begitu. Lengan pria itu dipatahkan oleh Xiao Yan. Shouting many liar. Serangan ganas Xiao Yan membuatnya mengingat kembali kondisi menyedihkan yang telah dia alami sebelumnya. Namun, kondisi Jia Lai Ao saat ini jelas lebih buruk, sekitar 10 kali lebih buruk. Menatap Jia Lai Ao yang tulangnya hampir mencuat dari lengannya, Xiao Ning tahu bahwa lengan pria ini kemungkinan besar cacat permanen. Mendengar konfirmasi Xiao Ning, Xiao Yu terdiam beberapa saat. Penglihatannya terpaku pada Xiao Yan yang terengah-engah, jadi ternyata bajingan kecil ini sudah maju ke alam Douzhe. Tidak heran dia sama sekali tidak takut. Setelah duduk di tanah selama 10 menit penuh, Xiao Yan perlahan bangkit dan menyapu pandangan dingin ke arah Liu 11 di dekatnya yang melongo dengan bodoh. Menyeret kaki kanannya yang mati rasa, dia mengambil batang besi di sampingnya. Dia menatap dengan tidak menyenangkan pada Jia Lai Ao yang melolong di tanah dan mendekat dengan susah payah. Serangan Jia Lai Ao beberapa saat yang lalu sudah mengungkapkan niat membunuh yang dia miliki terhadap Xiao Yan. Bagi mereka yang menginginkan hidupnya, Xiao Yan juga tidak perlu berbelas kasihan. Berbaring di tanah dan menatap Xiao Yan yang semakin mendekat, wajah Jia Lai Ao tidak lagi menunjukkan tanda-tanda kekejaman melainkan tampak panik saat dia menelan seteguk air liur. Dia bisa dengan jelas membedakan tampilan pembunuhan di mata Xiao Yan, dan tidak bisa menahan tergesa-gesa berkata, Aku menyerah." Wajah Xiao Yan benar-benar tanpa ekspresi dan sepertinya dia bahkan tidak mendengar sepatah kata pun. Dia mencengkeram batang besi di tangannya lebih erat lagi. Melihat ekspresi baja pemuda itu, bahkan jika itu adalah tentara bayaran yang haus darah, mereka tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit ketakutan. Xiao Yan saat ini membuat orang sulit untuk percaya bahwa dia dan pemuda yang sebelumnya selalu tersenyum adalah orang yang sama. Langkahnya terhenti, Xiao Yan menjulang di atas Jia Lai Ao dan menatapnya. Dia tiba-tiba menyeringai tapi senyum penuh yang memamerkan gigi putih mutiara itu membuat hati Jia Lai Ao menjadi dingin. Baru sekarang dia menyadari bahwa pemuda yang biasanya setenang domba ini, sebenarnya memiliki hati yang bahkan lebih kejam darinya. "Mati, dasar sampah." Tertawa ringan, pupil hitam pekat Xiao yang tiba-tiba memancarkan niat membunuh yang lebih tajam dan batang besi hitam di tangannya bersiul dengan keras di udara untuk menabrak kepala Jia Lai Ao. "Silakan pergi ke..." Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.